Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya sudah menjelaskan tentang orang belajar bagaimana jangan hanya syariat saja, tapi harus belajar tarekat, hakikat, biar menuju makrifat, menuju jalannya Allah. Syariat memang hal yang penting, karena itu akan membaguskan badan kita ini. Bagaimana bicara kita yang sopan, santun, benar, kaki kita melangkah dalam kebajikan, kebenaran hati kita juga benar. Lagi menuju namanya tarekat. Tarekat telah membaguskan hati, biar hati kita baik bagaimana. Lalu setelah itu menuju hakikat. Syariat, tarekat, dan hakikat. Hakikat adalah membaguskan roh yang bagus bagaimana. Itu menjadi pertaruhan kita nanti untuk alam setelah dunia kita meninggal. Itu sedikit kilasan tentang status saya yang kemarin yang ada. Tapi saya akan sedikit menyampaikan, akhir hari ini kita merasa ditakuti oleh namanya COVID atau Corona yang penyebaran awal dari Wuhan, negara Cina. Kita menyadari apakah itu memang asur sengaja atau memang itu satu memang ujian dari Allah kepada umatnya. Tapi saya pernah mendengar dulu, kejadian mungkin 5 tahun yang lalu lah. Guru saya mengatakan bahwa suatu saat umat dunia diayak dikurangi banyak yang meninggal. Apakah ini yang namanya dimaksud, yang namanya ayak dikurangi manusia banyak yang meninggal dunia? Coba bayangkan seperti India. Pada waktu setiap hari hampir 200 sampai 300 lebih ribu orang meninggal. Itu berarti hal yang bukan biasa tapi luar biasa. Luar biasa dalam arti banyaknya manusia yang meninggal dunia. Tapi itu semua kehendak Allah. Kita memang sebagai manusia diwajib ikhtiar, seperti isolasi mandiri sebagainya, seperti mungkin kita harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Namanya pemerintah tujuan baik. Saya yakin, apalagi namanya Pak Jokowi lah. Saya bukan demi Allah memuja. Saya tidak kepentingan di sini, tidak ada. Dia baik orangnya. Seperti setahu saya, kalau zaman Soekarno katanya baik, saya juga belum pernah alami. Setahu saya presiden yang benar-benar jujur Gus Dur sama Jokowi, setahu saya. Orangnya berani, melangkah bijak, dan memang nyatanya jujur. Setahu saya 2 orang ini. Yang lainnya bukan saya dalam arti melihat sebelah mata, tidak. Sebetulnya seperti Habibie saya kira baik, cuma menjabat tidak lama. Karena situasi negara dalam keadaan cos, itu masalahnya. Marilah kita sama-sama sebagai umat muslim, warga negara Indonesia, kita harus sadar, sabar, dan menyadari apa yang menjadi ujian ini. Mari kita sangat tabah, kita harus saling mendoakan kepada sesama umat kita. Sekalipun bukan muslim, kita doakan. Itulah namanya orang Islam yang sebenarnya. Karena Islam sebenarnya mengajarkan dengan cara rahmatul lil alamin dan dengan penuh kasih sayang. Kita lihat saja zaman kisah Nabi Muhammad bagaimana kepada orang lain muslim. Dia mengatakan lakum dinukum waliyadin. Dia mengatakan demikian karena mendidik kita saling menghargai. Bangsa ini Indonesia beraneka macam. Bangsa Indonesia ini penuh bermacam-macam kompleks ideologi, suku, bangsa. Jadi tolonglah, seperti orang-orang Arab udah semua jelek. Habib yang baik Pak, yang brengsek ada, yang brengsek jangan diikuti. Seperti ya maaf lah, Rizik contohnya. Kalau saya ngomong bukan Habib dia, alangnya begitu.
Sampai ya mungkin dia dibayar. Saya enggak tahu lah. Nyatanya banyak rekening diblokir oleh Mabes Polri. Dan itu fakta benar. Berapa saja rekening diblokir di Bareskrim. Karena apa? Itu bantuan-bantuan yang sebenarnya bukan untuk kebaikan. Oleh Rizik digunakan bahwa untuk mengacaukan negara bangsa ini. Contoh Rizik, Gunawarman, teroris. Banyak orang sekarang yang kelihatan halus baik tapi bajingan. Hati-hati. Kita sebagai warga negara bangsa jangan mau dipecah belah. Kita tetap bersatu menjadikan bangsa ini. Kita menghargai Bhinneka Tunggal Ika dan menghargai beda agama. Catat itu. Jangan mau dikacaukan. Seorang Muslim, saya seorang Islam. Saya dengar sendiri zamannya Gus Dur. Karena saya tahu kenapa orang Jawa Timur hampir jutaanmu datang ke Jakarta saat itu. Coba kalau Gus Dur gila japaan akan terjadi. Karena saya mengerti kenapa. Karena anak-anak saya mondok di Ploso Mojo Kediri Jawa Timur. Jadi saya tahu persis dengar dari orang Jawa Timur. Intinya ingin datang ke Jakarta. Tapi Gus Dur pesan jangan hanya jabatan saja. Itulah saya salut kepada mereka. Bukan berarti karena NU, karena dia ahli sunnah wal jamaah, bukan. Hati yang besar. Walaupun zaman pada itu namanya Gus Dur dengan Megawati Ameris baik. Namanya politik, tidak ada yang abadi, hanya kepentinganlah yang abadi. Saya merasa prihatin kemarin-kemarin itu. Seperti ada kelompok Adrun, Adal Gurun. Ada kelompok namanya istilahnya Kadrun melawan kelompok Cebong. Seperti Sugi Nur contohnya seorang ulama. Rizik contohnya sebagai ulama. Ustadz Waloni ulama. Almarhum yang sudah kemarin itu ada Zulkarnain apa sebagainya lah. Isinya menghujat sama seorang muslim. Sama beda agama menghujat dan menghina. Saya tidak setuju. Demi Allah seorang muslim, saya cinta kedamaian. Kalau katakan bajingan, dia bukan apa yang lebih bajingan saya. Saya sudah berbuat lebih banyak. Demi Allah saya membunuh orang pernah, walaupun dalam misi tugas sebagainya. Tapi tolonglah, marilah kita bersama-sama bersatu untuk bangsa negara Indonesia, untuk persatuan. Saya orang Jawa asli, bapak saya orang Banyumas, sedang ibu saya Betawi, turunan Bugis Betawi saya. Mungkin Bugis keras. Banyumas halus bapak saya tahu persis. Kalau saya orangnya keras, kasar, jujur aja. Tapi terniati hati saya Islam yang rahmatul lil alamin, NKRI sejati, tidak bisa dirubah. Marilah kita sebagai warga negara jangan mau dihasut, apalagi mau dibeli. Contoh ICW itu dibeli oleh luar negeri, kelihatannya bagus. Apa? Saya tidak senang. Katanya anti korupsi tadi dibiayai oleh luar negeri. Katanya saya walaupun belum bisa melihat pasti informasi. Tapi kalau memang terjadi luar biasa memalukan. Luar biasa harga dirinya di pantatnya orang luar negeri. Tahu enggak? Kita prihatin sekarang. Bukan jangan menghujat pemerintah. Saya bukan membela pemerintah demi Allah enggak. Ini situasi Covid. Di Amerika aja kena Covid goyah negara sampai badak demo. Ayolah kita renungi bareng-bareng. Mari kita tetap bersatu, merangkul bersatu bangsa Indonesia jangan sampai terpecah. Siapapun juga yang akan datang ke sini memecah belah, kita lawan. Cara halus, cara kasar, atau cara diplomasi, atau dengan cara kita melawan dengan massa. Kita tidak apa-apa. Satu kata kita NKRI harga mati. Pancasila menjadi pedoman kita. Orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha tetap saudara kita. Cerita anjing bisa menghasilkan surga. Apalagi manusia kita harus saling menyayangi, saling menghargai, menghormati. Dan tolong mari kita sama-sama menjaga keutuhan kesatuan bangsa ini. Walaupun kita beda budaya, Bhinneka Tunggal Ika, beda dalam arti
segalanya. Dari pulau ke pulau, beda adat budaya. Saya sekali lagi orang turunan Betawi Bugis Jawa tetap menghormati kesatuan kebersamaan. Jangan mau kita diperalat, apalagi Islam zaman sekarang seperti yang cungklang itu radikal. Saya tidak senang. Saya akui NKRI sebenarnya orang Muslim adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Lainnya saya masih ragu. Itu saja. Mari kita jangan sampai terpecah belah bangsa ini karena oleh ulah kotor manusia. Kita harus berpikir yang sehat dan waras. Orang yang tidak waras jangan diikuti. Berarti kamu mengikuti orang yang tidak waras, berarti sama-sama tidak waras. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.